Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, agar kita tetap bisa belajar meskipun melalui online. Nah, untuk mata pelajaran kimia kita hari ini, kita akan belajar materi yang berjudul perhitungan kimia. Nah, dalam belajar perhitungan kimia, kita itu harus belajar terlebih dahulu mengenai konsep mol. Nah, konsep mol di sini dia menyatakan tentang hubungan persamaan antara jumlah mol, jumlah partikel, massa, molaritas, dan volume. 1 mol itu didefinisikan sebagai jumlah zat yang mengandung partikel zat tersebut sebanyak atom yang terdapat dalam 12.000 gram atom karbon C12. Nah, 1 mol itu sama seperti satuan matematika lainnya, misalnya 1 lusin. Kita tahu kalau 1 lusin itu kan 12 buah. Nah, kalau 1 mol itu dia sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, bilangan 6,02 kali 10 pangkat 23 di sini biasanya disebut dengan bilangan Avogadro yang simbolnya L atau N besar. Nah, ini nilai 6,02 partikel per mol disebut juga dengan tetapan Avogadro dengan lambangnya L atau N besar. Nah, dalam belajar konsep mol, kita itu dipermudah oleh rumus yang digambarkan seperti ini. Nah, rumus ini mempermudah kita dalam mencari mol, jumlah partikel, massa, volume zat, ataupun molaritas. Nah, rumus dalam bentuk ini biasanya disebut dengan jembatan keledai. Jadi, rumus ini akan membantu kita dalam menghitung kimia. Misalnya, saya ambil contoh mol. Jadi, kalau kita di dalam soal itu diketahui ada jumlah molnya, kemudian kita disuruh mencari massa, berarti kan dari mol harus ke arah massa. Kita ambil yang atas, berarti harus dikalikan dengan AR ataupun MR. Sebaliknya, kalau di soal diketahui massa dan kalian disuruh mencari molnya, maka dari massa lari ke mol. Nah, berarti arah tanda panah yang bawah, sehingga ini adalah harus dibagi dengan AR atau MR. Begitu juga dengan jumlah partikel. Kalau diketahui dalam soal jumlah molnya, kemudian kalian disuruh mencari jumlah partikelnya, berarti kan dari mol harus ke partikel. Nah, berarti kan kita harus ambil yang tanda panah ke atas.
Nah, harus dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Sebaliknya, jika di dalam soal diketahui jumlah partikelnya, kemudian kalian disuruh mencari jumlah molnya, maka dari jumlah partikel kalau mau lari ke mol, kita pakai rumus yang arah ke bawah, yaitu dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini tadi adalah gambaran secara garis besar kalau kita mau belajar tentang konsep mol. Nah, untuk slide berikutnya kita akan bahas satu persatu bagaimana caranya mencari massa, jumlah partikel, volume, dan molaritas jika di situ diketahui jumlah molnya. Jumlah partikel. Contohnya, berapakah jumlah molekul asam sulfat atau H2SO4 dalam 5 mol asam sulfat? Kita ingat rumus ini tadi ya. Kalau kita mau mencari jumlah partikel dan di soal diketahui jumlah molnya, berarti dari sini kita harus berjalan ke atas. Kalau kita mau mencari jumlah partikel, kalau kalian menggunakan arah panah yang ke atas, berarti kalian harus menggunakan rumus dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi cara menjawabnya, karena kita mau mencari jumlah partikel, berarti harus mol dikali dengan 6,023. Molnya diketahui 5 mol. Kalian kalikan dengan rumusnya, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga diperoleh hasil 30,10 10 pangkat 23. Bagaimana? Gampang kan? Yuk berikutnya kita belajar mengenai menentukan massa zat. Saya punya contoh. Berapakah massa dari 0,1 mol urea yang memiliki rumus CONH2 2 kali dengan diketahui AR-nya H sebesar 1, AR-nya C sebesar 12, AR-nya N sebesar 14 dan AR-nya O sebesar 16. Ingat rumus ini tadi. Kalau kalian mau mencari massa dan diketahui mol, sehingga kalian harus lari ke arah kiri, yaitu sehingga mol harus kalian kalikan dengan AR atau MR. Nah, di sini mol harus dikalikan dengan AR ataupun MR, sehingga kita harus mencari terlebih dahulu MR-nya CONH2 2 kali, MR dari urea. Massa molekul relatif dari urea. Kita tahu dari sini atom C jumlahnya cuma 1, jadi ARC ditambah O-nya juga cuma 1 ditambah ARO ditambah N. Ingat di sini kan ada tanda panah, artinya N-nya harus dikalikan 2, sehingga di sini harus 2 kali ARN ditambah AR-nya H. H di sini ada 2, dikalikan lagi dengan 2, sehingga jumlahnya harus 4. Nah, dari sini kalian tinggal memasukkan sesuai dengan data yang ini. AR-nya C sebesar 12, AR-nya O sebesar 16, AR-nya N sebesar 14, tapi harus dikalikan sebanyak 2. Ditambah AR-nya H sebesar 1 harus dikalikan sebanyak 4. Jadi diperoleh MR dari urea yaitu sebesar 60. Nah, ini diperoleh sebesar 60. Baru setelah itu kita mencari massa. Kalau mau mencari massa berarti mol harus dikalikan dengan AR atau MR. Molnya sebesar 0,1 mol dikalikan 60, sehingga diperoleh hasil 6 gram.
Nah, untuk belajar yang berikutnya mengenai volume zat. Nah, volume zat berarti kita harus berhubungan sama zat yang berfase gas. Bisa juga cair, tapi di sini saya akan memberi contoh zat yang berupa gas. Diketahui masanya gas CO2. Apa itu CO2? CO2 adalah gas karbon dioksida sebesar 22 gram. Jika diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, kalau suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer berarti dia dalam keadaan STP, yaitu Standard Temperature and Pressure. Jadi pada tekanan dan suhu yang standar, yaitu tekanan 1 atmosfer dan suhu 0 derajat Celcius. Kalian disuruh menentukan berapa berarti volume dari gas CO2. Ingat rumus jembatan keledai yang tadi ya. Kalau kalian ditanyakan volume, berarti kalian harus mencari molnya terlebih dahulu, kemudian panah ke kanan, sehingga kalian harus mengalihkan dengan 22,4. Di soal tidak diketahui mol, tapi ada massa sama AR, sehingga kita bisa mencari molnya dengan mengaitkan rumus yang tadi ya. Kita cari terlebih dahulu MR-nya gas CO2, gas karbon dioksida. C-nya ada 1, O-nya ada 2. AR-nya C sebesar 12 dan AR-nya O 16 harus kalian kalikan 2 sehingga ketemu 44. Dua belas ditambah 2 kali 16 ada 32, jadi kalau di total ketemu 14. Setelah itu kita harus mencari molnya terlebih dahulu. Molnya CO2 nah, berarti kalau molnya CO2 22 gram dibagi 44 sehingga diperoleh hasil 0,5 mol. Nah, dari sini baru kita bisa mencari volume. Mol yang diketahui harus kalian kalikan dengan 22,4. Jadi 0,5 mol dikalikan dengan 22,4 liter sehingga ketemu 11,2 liter. Jadi gas CO2 dengan massa 22 gram itu akan memiliki volume sebesar 11,2 liter. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana caranya kita untuk mencari molaritas. Nah, berapakah molaritas dari 4 gram NaOH yang dilarutkan dalam 2 liter air? Nah, kita ingat konsep ini kan ya. Kalau mau mencari molaritas berarti molnya harus, nah, arah ke bawah berarti harus dibagi dengan volume. Berarti kita harus mencari dulu MR dari NaOH. Na-nya cuma 1, O-nya cuma 1, H-nya cuma 1. Sehingga kita tinggal memasukkan AR-nya Na sebesar 23, AR-nya O sebesar 16, dan AR-nya H sebesar 1. Jadi kalau di total ketemu 40. Kalau sudah ketemu MR, kita tinggal mencari mol, yaitu massa harus dibagi dengan MR-nya. 4 dibagi 40 sehingga ketemu 0,1 mol. Kalau sudah ketemu mol, mau mencari molaritas sehingga tinggal dibagi dengan volume. Sehingga diperoleh hasil akhir. Mol 0,1 harus kalian bagi dengan 2 yaitu ketemu 0,05 molar. Nah, itulah anak-anak caranya kita menghitung perhitungan kimia. Jadi perhitungan kimia ini mempermudah kalian dalam belajar kimia. Jadi
rumus keledai tadi itu akan mempermudah kita dalam menghafal suatu rumus. Jadi kita tinggal melihat arah tanda panahnya. Jadi tanda panah ini kan ada arahnya ke atas atau ke bawah. Nah, itu harus kita sesuaikan dengan rumusnya. Nah, tetap belajar di rumah, tetap semangat agar kalian tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap belajar karena kita akan melewati ujian akhir semester ganjil. Tetap semangat belajar ya Penas pasti bisa. Assalamualaikum. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.